sehat, enak, dimanapun sekarang udah banyak banget restoran yang sehat. Nah, favorit gue di Tera. Banyak banget pilihannya. Dari proteinnya, dari karbonya, dari sayurnya. Nah, ini salah satu menu favorit gue. Brown rice pakai ayam, pakai telur, pakai jamur, pakai apa lagi nih? Tapi gue nggak pakai kaldunya. Walaupun di sini semuanya ingredientsnya di restoran ini sehat semua. Ini buburnya bukan nasi putih, dia pakai brown rice nih, nasi coklat. Jadi lebih rendah gulanya kalau diet. Jadi setiap hari tuh gue tulis di sini. Tuh, breakfast, lunch, dinner, snack. Pagi-pagi misalnya makan apa nih tuh. Semuanya tuh yang bekas gue. Dada ayam rebus, putih telur, apa aja tuh tulis. Brown rice. Ini Abra nih kemarin juara dia di Singapura bro ya. Singapura, Mastermania Asia. Ini dia latihannya sama Hence juga. Ini hotball. Hotball kan? Nah ini hotball kayak gini nih tampilannya. Proteinnya 1, carbs plus 2 vegetables. Ini ada proteinnya beef sama mata, enak. Abra ada nyoba ya. Dan gue ngeliat nih kemarin di instastory-nya dia 2 kali makan. Terus ini ada baby carrot. Terus ini sayurnya apa nih? Bukan dong. Ini bukan spinach. Ini siapa ada sayurnya? Yang hijau, Bok choy. Pilihan carbs favorit gue ini brown rice shirataki. Jadi brown rice dicampur sama shirataki. Kalau shirataki itu kan dia sebenarnya zero ya kalorinya gue. zero calorie. Zero kalori kan. Tapi tetap carbs. Fiber sih. Fiber ya jatuhnya. Jadi shirataki pilihan kalau misalnya lo mau bener-bener low carbs. Minumannya aja sampai dipikirin. Lo lihat tuh, ada watermelon fresh mint, healthy fruit soda. Jadi pakai soda, pakai real fruit. Terus manisnya itu pakai natural honey. Tuh, bunyi kan kalau soda emang harus bunyi gitu. Minum enak tapi tanpa guilty. Gue selama diet sih gue jarang minum soda. Bisa dibilang gue minum sodanya soda plain, pure soda water, terus gue pakai jeruk. Soalnya manis-manis dari kayak BCAA, pre-workout, terus sama air putih aja kan, protein. Iya. Wah enak nih, asli enak. Jadi kayak jus mangga, tapi ada makanya fresh. Manisnya juga emang asli manis dari sebuah semangka itu sendiri. Terus tapi ada soda-sodanya gitu. Seger. Ini smoothie banana peanut butter. Wih, smoothie banana peanut butter. Wah nih enak nih. This one is the ingredient? the master chef. I don't know what is this. This is the smoothie banana peanut butter. Banana peanut butter. Yeah, you can Yes, introduce smoothie. your menu, bro, to the audience, man. Banana peanut butter. So you have almond milk, you have honey, almond milk, honey, homemade peanut butter, banana. You blend it to be thick. So it's good for immune system, recovery, energy booster. It's really good with For diet, of course, there is no unhealthy things. no guilty. No guilty at all. So you have oats, you have bananas, almonds, a bit strawberries. So you have crunchy and you have smooth texture. Okay, let's try ya. Smoothie banana peanut butter. Oke. Gara-gara diajakin Wah, dia makan. delicious. Latihan juga kan? Yang benar, jangan alay ya. Jangan alay, jangan. Ya, jadi smoothie-nya ini lo bisa ngerasain pisang. It's rich, Terus lo ngerasain iya. it's smooth, it's Peanut, fulfilling your butternya juga kerasa. Oatnya crunchy. crunchy. That's what I'm saying. Dan That's ada the idea. almond. Bukan rasanya dia. Rasanya enak, manis. Tapi manisnya tuh
nggak terlalu over, manis. nggak terlalu manis. Manisnya masih Natural. natural, enak. Lu tahu kan yang pakai garam-garam? Asik. Ini ada buahnya juga, men. Ada strawberry and ini kismis kan? Raisins. Raisins ya. Ada almond, Kamu ya? ada oats, ada pisang. Enak. Oh, yang tadi Ini mau digeprek sih enak. Dibalik ya. dia selalu bikin makanan terbaik di Tera. The hands of magic, the hands of magic. Dia mau dengerin masukan dari customernya. Ya, karena juga lagi diet sama kayak gue, bro. Apa nih? Jadi lu apa yang gue coba dia harus coba. Makanya gue kadang-kadang gue nanya sama dia, berapa menu lu apa makanannya? Apa nih? Setelah dia tanya gue nanya nih, Sim. Lu makan ini? Iya. Awas lu. Gue Jangan, coba. Eincheck, can you give him bigger spoon, please? Hah? Bigger spoon because. Bigger spoon. nggak boleh betul. Jadi ini makanannya high fiber. Enak. Lu dengerin ini high fiber. Oh. Lu habisin deh. Lo, Enggak. kenapa? Hah? Lu kenapa? Gua udah makan. Lu nggak lihat tuh udah pada masuk semua ke situ tuh. Gue udah berapa kali makan tadi? Tanya, udah Dua. white omelette, udah chicken porridge. Ini orang dua ini ususnya panjang pakai jempol. Makan bisa 3 piring sekali makan. Ini 2. Tapi perutnya. Perutnya nggak Wih. panas. Betul. Banyak pilihannya di sini. Sini, lo bisa lihat carbsnya lo pakai kayak apa, proteinnya apa, sayurnya apa. Nah, ini carbsnya biasanya di sini ada shirataki brown rice. Di sini ada brown rice aja. Terus di sini ada di black rice ya. Black rice ini lebih rendah lagi ininya apa? Karbohidratnya, gulanya. Iya. Kalau ini apa namanya? Ini cauliflower kan? Quinoa ya? Asal ini, bro, ini cauliflower ya bro ya? Iya. Terus one. Cauliflower. Ini Iya. fibernya tinggi Iya. banget dong. Nah, ya ini nih chefnya. Hai. Ingredientsnya juga semuanya nanti. Nah, untuk pilihan protein ini sendiri, kalau favorit gua salmon. Lo apa bro? Gua beef sih. Beef ya? Iya, beefnya enak banget. But dia every month you Ganti. always change the menu ya? Meskipun changing. Ya setiap bulan tuh dia akan terus ganti-ganti menu-menunya. Chickennya lihat. Yeah. Ini roasted chicken ya bro ya? Roasted chicken, yeah. Roast chicken, we have a roast, we have bake, we have steam. Jadi buat kalian yang diet, lagi jalanin program diet, lagi mau build badan, pengen weight loss, atau pengen make muscle, makanan sehat, menurut gua di sini tempat yang mantap. Makanya selalu kita hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari di sini. Makan pagi sampai makan malam. Iya. You ask them, ya, almost every day. Every day. Oh, every Loyal day. customer. Every day. Nih, sini kalau mau lihat dari dekat, sayurnya lihat ini si fresh selalu. Chicken. Ah, ini nih dada ayam nih ya. Iya. Ini chicken breast nih. Ini bumbunya apa? What's the Korean style, Sorry? gochujang, Korean. Korean style. Korean Korean style. Wah, ini gue belum pernah rasain. Ini baru lagi nih sate. Ini dada ayam, di brokoli juga enak banget. Ini Baby carrot. baby carrot ya. Ke awal-awal nih, gue malah justru pakai support catering dari Tera. Oh, meal plan-nya. Meal plan-nya. Jadi tanya, lo programnya mau ngapain nih? Mau Lose weight, gain gue gain muscle apa-apa. Gue waktu itu gain muscle, gue sempet ya gain muscle kan ini pakai catering lo kan? Iya. Tuh, bisa nanya nih sama dia. Nah, jagoannya di sini bisa nanya sama dia deh. Aduh. Pokoknya bagai macam yang enak, mantap. Cepoyo, orang yang tersongong, awal dia ketemu gue itu tahun
Wih, tahun berapa Cuk? Tahun 2016 ya, 15 ya? 2015, 15 ya. Itu soal latihan itu buat Foxtrot tahun 2017, 2017 itu persiapan Foxtrot gue latihan berapa lama? 1 bulan. Enggak dong, Cak. 1 bulan kali. Jadi 1 bulan. Abis itu gue sempet stop latihan, gue ke maraton. Ikut maraton terus ada prepare film itu. Ada prepare film yang nggak jadi, yang gue gemuk sekalian ya udah di situ karena gue ikut maraton apa segala macam, gue stop gym, berat badan gue naik tuh sekitar 86. Ototnya hilang banyak. 86 ke 87 emang hilangnya banyak banget. Poinnya apa yang gue ajarin ke mereka itu sebetulnya mereka punya sendiri yang mereka nggak ngerti juga tentang badannya mereka gitu. Nah, untuk bisa lebih ngerti ya gimana cara ngatur makan lo, gimana cara latihan lo, gimana cara istirahat lo. Itulah yang gue perkenalkan ke mereka. Oh, sampai satu titik bahwa oke, gue seneng nih ternyata sama badan gue, ternyata gue bisa bikin badan gue kayak sekarang gara-gara gue bisa lebih kenal badan gue sendiri. Nah, sekali lagi metodenya gini, nggak ada orang yang bisa bikin badan tanpa kenal badannya dia sendiri. Caranya gimana itu tadi? Perjalanan dari situ ke sekarang itu satu. Ya itu. Nah, perjalanan dari sini ke hari ini Sekarang, ini udah 1 transformasi tahun lebih ya. sekarang. 1 tahun 4 bulan ya Cak. 1 tahun persis loh. Kemarin kan Oh iya, 1 tahun persis. Iya benar. Diet ya. 1 tahun. 1 Nah, tahun. latihannya sih sebenarnya latihannya apa aja? Itu latihan yang biasa banyak dilakuin sama orang itu sebenarnya aja ya. Latihan yang udah ada dari zaman dulu kan. Iya, justru basic training yang latihan. Gue nggak ngelatih dia itu basic training yang simple aja, nggak aneh-aneh. Tapi metodenya benar. Metodenya benar itu. Gerakannya. Metode latihannya, gerakan semua udah pasti benar. Menariknya di sini gue latihan bareng-bareng kayak gue ada Abra, ada Iko, ada Pevita, banyak deh pokoknya yang latihan sama Ada Eja, Juli. beberapa, ada Juli juga teman-teman. Setiap anak-anak itu punya program latihan yang beda-beda. Nah, lo bisa jelasin nggak kenapa tuh Cak? Gue tuh melatih orang selalu tuh menyesuaikan karakter orangnya masing-masing. Jadi ada orang kan yang bahkan gue sampai spesifikasi lihat kebiasaan makannya dia tuh seneng yang terlalu asin atau seneng yang manis. Kalau yang ini sih yang ditanya pasti dia senengnya asin. Gue asin. Dan biasanya kan nggak bisa maksain orang buat bisa oh ya langsung ikut apa yang maunya gue. Nah makanya gue pendekatannya tuh mesti tahu karakternya dia, mesti tahu mentalitinya dia waktu dalam waktu dia mau kayak oke, gue mau siapin waktu buat bisa latihan, mau siapin waktu buat bisa diet. Terus apa yang harus dibikin, apa yang harus dicocokin maksudnya sama karakternya orang yang suka latihan atau orang yang suka mengatur pola makan atau nutrisinya gitu. Jadi gue berusaha buat bikin bidang yang gue suka ini sebetulnya weight training, kebetulan gue juga atlet. Orang lain bisa suka tanpa dipaksa, dengan nunjukin sebetulnya lu itu juga harus melakukan ini seumur hidup lu. Karena gue punya prinsip gini, selama lu masih bernapas, lu harus berolahraga. Nah, kalau mau bikin badan jadi lebih baik, lebih perfect dalam bentuk aslinya gitu. Jadi gue juga selalu nggak muluk-muluk janjiinnya. Ini bukan sesuatu yang gampang mau dibikin. Kalau misalkan kita mau nurunin berat badan, itu mungkin lebih gampang daripada membentuk badan gitu. Karena nurunin berat badan itu biasanya hal yang bukan kita punya, yang kita buang lagi gitu. Jadi gampang kalau bukan kita punya. Tapi kalau yang kita punya terus harus dikembangkan, itu yang susah kan. Jadi building something di badannya kita yang belum kita punya, itu yang paling susah. Jadi bangun otot tuh lebih susah dibanding lo harus ngebuang berat badan misalnya, berat badan, atau misalnya presentase lemak gitu ya? lemak, iya. Persentase lemak. Misalnya lu overweight, misalkan overweight dari berat aslinya, ya. Berat aslinya dulu lu berapa? Gua dulu 86, sekarang gua nggak pernah nimbang. Ya 86 kan. Fat. Nah, 86 fat gitu. Jadi kayak ngilangin fat dari 86 kilo itu buat ke bentuk aslinya dia tuh menurut aku lebih gampang gitu. Lebih gampang pendekatannya. Nah,
Terus aku juga nggak ngajarin untuk setiap kali timbang badan. Gue nggak pernah nimbang loh. Ya, makanya dia nggak pernah timbang. Kalau gue bilang dia suka timbang kayak ibu-ibu PKK lah modelnya. Ini kan bukan case kita kelebihan berat badan, tapi case kita harus building muscle-nya, bentuk ototnya. Malah yang gue rasain perubahannya adalah ya tadi gue pakai celana ukurannya 33, 32, sekarang jadi 30. Ya, tapi itu kan pada akhirnya juga nggak penting menurutnya dia. Mau ukurannya jadi berapapun, yang penting bentuk badan lu benar gitu. Bentuk badan lu sesuai dengan apa yang lu cita-citain gitu. Ada banyak orang yang, oh ya gue mau turunin berat badan, gue mau lebih kurus deh sekarang gitu. Maksudnya dari berat misalnya 90 kilo mau jadi ke 70 gitu. Nah orang terpatoknya sama berat itu. Tapi begitu beratnya nyampe juga 70, begitu dia ngaca dia nggak seneng juga sama badannya. Nah berarti yang dominan harus dibenerin kan bentuk badannya, bukan berat badannya gitu. Nah itulah yang suka gue kasih tahu ke mereka. Sebetulnya karakter badan lu tuh begini. Nah kesulitan dari ngelatih orang itu kan sebetulnya meyakinkan mereka bahwa karakter badan kayak lu ini harus dibawa ke sini nih, secara natural, yang nanti lu akan tahu bahwa itu adalah badan lu, hasil daripada badan lu, bukan niru badannya orang lain poinnya. Sebetulnya gini, orang itu juga salah kaprah tentang makanan diet. Semua orang bilang makanan diet itu harus enak, misalkan harus bisa ketelan. Tapi konsep awalnya mereka nggak tahu makanan diet itu sebetulnya apa sih gitu. Kok rasanya nggak enak misalkan gitu. Nah, mindsetnya tuh mesti dirubah. Jadi kayak mindsetnya orang makan makanan sehat itu harus makan good nutrition. Jadi campuran komposisi makanannya tuh nutrisi yang baik gitu. Jadi kalau makanannya makanya sekarang kan muncul ada organik, makanan yang organik. Nah, kenapa kok lagi booming makanan organik atau diciptain makanan yang organik? Karena mereka mau dapetin base makanan yang spesifik sehat gitu, yang aslinya bahan dasarnya benar gitu, bukan yang udah diproses banyak. Nah itu makanya muncul organic food. Nah salah satu komposisi yang benar untuk kita melakukan teori diet tersebut ya harus mengkomposisikan atau mengkombinasikan makanan yang nutrisinya paling baik semuanya. Sekali lagi kan badan kita kan mau dibikin bagus, masa dikasih nutrisi yang jelek? Ya nggak mungkin tercipta badan bagus kalau nutrisinya jelek gitu. Nah salah satu yang dibilang nggak ada rasa karena memang kita nggak mau banyak proses yang terjadi di dalam food yang kita makan gitu. Banyak proses tuh misalnya dicampur ini dicampur itu sampai yang kita dapat cuma taste-nya aja sebetulnya, tapi khasiatnya nggak ada gunanya makan makanan kayak gitu. Jadi kayak sama kita makan kerupuk gitu, rasanya enak di sini tapi nggak ada gizinya, ingredientnya nggak bagus buat dikonsum gitu. Nah jadi sebetulnya makanan itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada fat. Nah kalau kita makan fat yang benar itu bisa burn fatnya kita. Fat yang benar itu bisa burn fat yang ada di badannya kita gitu, khususnya di daerah belly yang perut bawah. Itu banyak banget yang nanya. Iya. Gimana sih caranya bikin perut bawah? Selain bukannya hanya olahraga kan Jay? Iya bukan. Keberhasilan dari dietnya, dari latihannya seseorang, dari bentuk badan seseorang, semua itu 75% dari pola makan. Nah, kita itu apa yang kita makan gitu. Suplemen tuh perlu nggak sih? Bisa nggak sih gue jadi tanpa suplemen? Nah, sekali lagi tuh suplemen tuh bagian dari nutrition, bagian dari nutrisi yang harus kita konsum. Nah, kebetulan kalau orang yang mau bikin badannya jadi lebih bagus, lebih kekar, ototnya jadi lebih kuat, atau ototnya jadi lebih berisi dan lebih besar misalkan gitu. Nah, dia tuh butuh makanan yang proteinnya tinggi. Makanan dari otot itu cuma protein, nggak ada lagi yang lainnya gitu. Nah, bagian dari yang lain kan banyak yang supportnya, penyupport atau pendorongnya buat protein yang masuk ke badan kita lebih maksimal. Nah, suplemen itu tujuannya buat memaksimalkan nutrisi yang di dalam makanan kita itu kurang misalkan gitu. Oke, misalkan gini, per berat badan kita butuh 2 kali berat badan proteinnya. Nah, misalnya dari satu piring yang kita makan proteinnya kurang, otomatis kita cari siasatnya itu dari mana? Ya dari penambahan suplemen, mengkonsumsi suplemen tujuannya tuh bukan gantinya, tapi tambahan dari makanan yang kekurangan nutrisi, salah satunya protein itu. Makanya kalau mau ditanya kira-kira butuh suplemen apa enggak, ya lu bisa nggak makannya? Kalau gue jawabannya yes, butuh. Tujuannya buat makanan yang high protein,
Intinya biar otot yang kita udah rusak-rusak nih di gym. Kalau di gym itu kan biasanya kita ngerusak ototnya. Buat dia jadi lebih kuat, dia harus dikasih makan protein yang cukup pada saat kita pulang dari gym. Nah, Tapi kan gini, ada orang yang misalnya nggak bisa minum susu, takut minum susu, protein karena alergi atau mungkin apa, dia bisa mencukupi kebutuhan proteinnya dengan makanan, oke dong. bisa, tapi itu hampir jarang terjadi. Karena ya lu tahu sendiri disiplin itu penting juga gitu. Disiplin mengkonsumsi makanan yang sehat itu penting dan bahkan sangat penting. Faktor utamanya keberhasilan dari semua yang kita lakukan Makanan. itu ada di pola makan. Selebihnya itu latihan sama istirahat dah. Dan banyak minum ini, air putih. Teknik-teknik baru tuh banyak yang dikeluarkan, misalkan bahasa-bahasa yang baru tentang latihan tuh banyak yang dikeluarkan. Tapi kalau gue ngajarin anak-anak ini, poinnya bukan masalah bahasa yang baru atau teknik yang baru, tapi caranya sebetulnya lu weight training itu ngerti nggak gitu, dengan cara latihan yang seperti apa, terus touch-nya juga gimana. Nah itu gue sesuaiin sama karakternya mereka masing-masing nih, karena nggak semua orang bisa sama gitu, bisa sama. Oke, main bench press atau disuruh yang lainnya, misalnya ada bench press, ada decline machine ya misalnya, terus disuruh push up aja gitu misalkan. Beda. Itu angle-nya kan beda-beda. Tapi tujuannya misalnya sama buat otot dada. Nah, gue kadang-kadang suka nyoba gitu, nyoba mereka nih yang mana yang paling lebih kerasa di antara misalnya 3 latihan yang gue kasih. Tapi tujuannya sama kan, buat latihan otot yang sama gitu. Nah, dari respon mereka semua, baru gue simpulin bahwa dia ini targetnya bisa lebih kena kalau itu. Nah, baru gue maksimalin dengan cara ya penambahan beban di angle yang bisa mereka angkat. Nah, itulah makanya bisa beda-beda setiap orang gitu. Kadang-kadang mereka ini kan mut-mutan juga ya modelnya. Bandel-bandel Jadi, ya? Bukan bandel Tapi sih. keren nggak perubahan gue? Bukan bandel, lu ngocol. Tapi keren nggak perubahan gue? Kasih tau dulu dong. Perubahannya dia. Ya keren sih, keren. Nah, ngocol. Ya harus dikasih penghargaan, Sebetulnya yang bikin keren itu karena dia mau aja, mau jalaninnya. Sebetulnya kan dari pertama kan gue udah ketemu nih Biang Kerok. Jadi kan pertama kali memang dia belum spesifik latihan gitu. Mungkin latihan di gym udah sering, udah pernah. Tapi spesifik buat dapetin goal di body part di badannya. Gue masuk gym dulu 2004 awal. Ya 2004 waktu dulu ya, zaman dulu ya. Iya. Nah, tapi sebetulnya ada banyak orang kan yang masuk ke gym itu buat gaya-gayaan, ya kan? Buat ya ketemu orang gitu, dan nggak spesifik mau bikin badan gitu. Nah, tapi ternyata dari mereka sering ketemu orang, dari sering cuma datang aja, need-nya tuh tinggi ternyata gitu. Mereka tuh maunya banyak, tapi nggak tahu gimana caranya biar dapetin goalnya. Nah itu dia. Nah harus ketemu sama atlet binaraga yang ini khususnya, yang ini.